kembalikan kita ke wujud asalnya. Baik, ini. Aku bebas, aku bebas. Yuk. Krishna, Krishna anakku. Grandong, buka pintunya. Ya! Grandong! Dasar dompet! Awas kalian! Kalau aku sampai keluar, akan kuhajar! Bopo sudah tidak tinggal di sini lagi. Aku kangen sama Bopo. Jangan cari bobo kamu di sini. Karena bobo kamu bukan putraku lagi. Bopo bukan anak Eyang lagi. Eyang marah ya padaku. Pergilah Krishna. Aku harus pergi kemana, Eyang? Bopo! Siapa kamu? Aku Krishna, Bopo. Cepat, katakan apa tujuan kamu datang kemari? Aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni bocah seperti kamu. Aku Krishna, Bopo. Bopo tidak mengenaliku. Aku anak Bopo. Lucu sekali, tapi aku tidak tertawa. Sudah, cepat pulang sana. Aku ini Temenggung dan aku tidak punya anak seperti kamu. Cepat pulang. Bopo. Jangan panggil aku Bobo, aku bukan bobomu. Cepat pulang. Sebaiknya kamu bercermin dan cari tahu siapa dirimu sebenarnya. Sebelum kamu mengatakan dirimu adalah anak Ibu Winara. Kamu itu tidak lebih dari anak haram. Siapa dia sebenarnya? Aku tidak bisa mengatakan sekarang. Aku harus pergi. Apa makhluk itu? Adalah bajak. Gara-gara kamu, Kamandanu sudah membawa Arya Dwi Pangga dari sini. Apa? Jagat Dewa Batara, terima kasih. Usahaku ternyata tidak sia-sia. Hah, tidak perlu kamu bergembira seperti itu. Kamu harus tahu, saat ini Bajang sedang marah. Kalau sampai besok, aku belum bisa menemukan Arya Dwi Pangga, maka kamulah yang akan aku bunuh. Sudahlah Arimbi, tidak usah basa-basi. Sekarang katakan, apa maumu? Aku ingin kamu mencari Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga? Bukannya dia ada di istana? Kamandanu, dia telah membawa Arya Dwi Pangga pergi. Lalu kenapa bukan kamu sendiri yang mencari? Kenapa harus aku? Sambi, kamu tahu sendiri kan? Kalau aku sedang menyamar sebagai Maharani. Kalau aku pergi terlalu lama, mereka bisa curiga padaku. Lagi pula, kita kan sudah membuat kesepakatan. Baik, aku akan membantu. Tapi ingat, kalau aku membutuhkan bantuan, kamu tidak boleh percaya. Tenang saja, aku pasti akan membantu. Baik, sekarang katakan, bagaimana caranya aku menemukan Arya Dwi Pangga? Kamandan,
Dia pasti selalu bersama Dwi Pangga. Kamu hanya perlu mengawasi dia. Setelah itu, kamu pasti akan tahu di mana Dwi Pangga berada. Baik. Ya sudah, kalau gitu, aku harus segera kembali ke Mangunto. Kamandanu. Kamandanu. Tuan, Kamandanu. Kamandanu. Tuan. Kamandanu. Kamandanu, Bopo kamu baru aja sadar. Langsung mencari kamu. Anakku. Bopo, bagaimana rasanya sekarang? Apa masih sakit? Sakit yang ada dalam diri Bopo cuma akan sembuh dengan kematian, Ger. Jangan katakan itu lagi, Bopo. Apa yang dikatakan Kanjeng Gebu Winarang pada Bopo, itu karena dia dalam pengaruh Arimbi. Apa maksud kamu? Sebaiknya aku pergi. Iya, Bopo. Kang Mas Dwi Pangga adalah kakak kandungku. Dia adalah anak kandung Bopo. Kamu jangan bohong, Ger. Bopo tidak ingin kamu berbohong demi menyelamatkan Bopo dan membuat Bopo gembira. Aku tidak berbohong, Bopo. Itu semua benar. Lalu kenapa Kang Mas kamu tidak mengakui Bopo sebagai Boponya? Itu bukan Kang Mas Dwi Pangga, Bopo. Itu anak dari Kanjeng Gebu Winarang yang masuk ke dalam tubuh Kang Mas. Kanjeng Gebu Winarang. Siapa, Ger? Bajang, Bopo. Bajang. Iya, Bajang adalah anak Kanjeng Gebu Winarang, anak dari Arimbi. Jaga Dewa Batara. Ternyata Bopo kamu sudah salah besar. Tidak ada yang salah, Bopo. Kita semua sudah terjebak dalam permainan Arimbi dan Butokala. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Kamandanu, kamu harus segera menyelamatkan Kang Mas kamu, Ger. Tenanglah, Bopo. Kang Mas Dwi Pangga sudah aman sekarang. Aku sudah mengusir Bajang dari tubuhnya. Dan sekarang, Kang Mas Dwi Pangga berada di rumah guru. Tidak, Ger. Arya Dwi Pangga aman. Itu bukan berarti semuanya keadaan sudah aman. Mangunto dalam ancaman buto ijo. Dan Bopo ingin kamu membantu Mangunto sampai aman. Iya, Bopo. Aku janji. Bopo sangat bangga pada kamu, Ger. Terima kasih, Bopo. Kurang ajar. Aku tidak bisa menerima semua ini. Aku harus tangan Kamandanu. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang pusing. Kamu malah asik bermain dadu. Dadu? Hah! Ini bukan dadu. Ini petunjuk. Daduku mengatakan kalau aku selalu benar. Petunjuk tentang apa? Cobalah sedikit berpikir. Untuk apa seorang Kamandanu tiba-tiba muncul di tengah hutan? Padahal tempat tinggal dia terlalu jauh dari hutan ini. Kamu benar juga. Jangan-jangan dia mencari Gandari. Ternyata otakmu sudah encer. Coba berpikir. Untuk apa seorang Kamandanu mau menyelamatkan seorang gadis kampung yang bernama Gandari? Tapi setahu Kamandanu tidak mengenal Gandari. Dia mempunyai hubungan dengan Mandala dan Renggala. Mandala? Siapa dia? Pria bercadar yang selalu mengacaukan rencanaku. Pria bercadar. Pria bercadar. Pria bercadar itu belum tentu pria. Tapi dia perempuan. Tunggu. Ini Mandala.
Dia bukan Mandala dan bukan Gandari. Apa maksudmu? Dia adalah Narirati, putri Manguntur. Putri Manguntur. Ya, sekarang sudah jelas. Kenapa tiba-tiba Kamandanu muncul di tengah hutan hanya untuk menyelamatkan seorang dari sekampung yang bernama Gandari? Ternyata bukan Gandari. Dia adalah Narirati, putri Manguntur. Sial! Aku tidak bisa menerima semua ini. Aku akan membalasnya. Untuk itu kita harus tahu di mana keberadaannya dia sekarang. Kamu tenang saja. Aku tahu siapa orangnya yang bisa memberitahukan di mana Narirati. Paman, Bagaimana keadaannya, Kanjeng? masih belum sadar, Paman. Kasihan Dwi Bangga. Dia jadi korban orang-orang jahat. Iya, malang sekali nasibnya. Oh ya, Kanjeng. Paman bawa ramuan. Iya, biar aku ambil, Paman. Kenapa kamu terkejut? Kamu belum cukup puas juga, Renggala. Aku sudah memotong kedua tangan kamu. Tapi apa? Kamu masih memiliki keberanian yang tinggi. Hah? Apa kamu? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya membutuhkan informasi kecil. Di mana Narirati? Narirati? Siapa itu? Oh, kamu tidak mengenalnya? Hah? Jangan berpura-pura bodoh. Katakan, di mana dia? Naga Supa, jangan. Jangan dia. Jangan. Nanti kita yang repot kalau dia bisa mati. Aku tahu cara untuk membuka mulut dia. Kita bawa saja dia ke markas kita. Gimana? Lakukan sesukamu. Kalian boleh pulang. Silakan. Sampai kapanpun. Aku tidak akan memberitahukan apa-apa. Tidak usah berteriak. Simpan saja teriakanmu itu. Nanti juga kamu akan berteriak lebih banyak lagi. Bawa dia. Ayo. Lepaskan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Tarik kakinya sampai putus. Ayo tarik terus, pakai semangat. Aku tahu gimana caranya supaya dia mau. Ayo, lepaskan kakinya. Kejam sekali kalian ini ya. Kalau kaki sampai putus, gimana? Kasihan kan ya. Dari dulu tangan hilang. Sekarang harus kehilangan lagi kedua kakinya. Aku punya cara yang terbaik. Ini. Mana? Apa yang akan kamu lakukan? Coba lihat sendiri. Apa ini? Ini sahabat terbaik kita. Dia adalah tikus liar yang suka makan daging busuk. Oke, sekarang akan aku perlihatkan. Ambil obor. Cepat, kepala. Mau apa kamu? Kita akan lihat. Obor. Kurang ajar kamu. Mau apa kamu? Tikus ini akan tahu. Ini. Setelah dia kepanasan, dia akan mencari jalan keluar. Dan jalan keluar satu-satu. Tidak.
Sekarang kamu boleh masuk. Ya, Guru. Bagaimana keadaan kamu Sepi Pangga? Dia masih belum sadar, Kamandanu. Tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik, Ger. Syukurlah. Aku datang ke sini ingin membicarakan hal yang penting. Mari kita bicarakan di dalam. Baik. Ternyata bukan hanya Arya Dwi Pangga, tapi Narirati juga ada di tempat ini. Aku mohon bantuan Guru untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Manguntu. Paman bisa saja membantumu, Ger. Tapi apa iya Paman meninggalkan Narirati dan Dwi Pangga di sini? Tidak apa-apa, Paman. Paman kan sudah membuat lingkaran pelindung. Baiklah. Tapi permintaan Paman, apapun juga yang terjadi, kamu tidak boleh melalui lingkaran ini. Baik, aku berjanji. Terima kasih Rati atas bantuannya. Untuk apa kamu berterima kasih padaku, Kamandanu? Akulah yang harus berterima kasih. Karena kamu sudah sangat peduli dengan aku. Terima kasih, Sambi. Keterangan mengenai di mana Dwi Pangga berada itu sangat penting untukku. Tapi kita harus hati-hati sebelum menyerang. Kenapa? Karena aku melihat ada lingkaran pelindung di sekitar rumah Ranubaya. Baik, kita akan mencari tahu lingkaran apa itu. Iya. Ada satu berita lagi yang sama penting. Ternyata bukan hanya Arya Dwi Pangga yang ada di sana, tapi Narirati juga ada di tempat itu. Narirati. Kalau begitu, kita bisa mengusir Narirati selamanya dari Manguntu. Karena waktu 5 bulan purnama belum selesai. Ger, sebaiknya kamu mengetahui dulu keadaan di dalam. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengetahui keadaan di dalam, Guru? Paman ada caranya. Kanjeng, sudah waktunya untuk makan. Aku tidak mau makan. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin mati. Oh, jaga Dewa Batara, jangan bicara seperti itu. Kita semua membutuhkan Kanjeng. Tidak. Aku sudah mengacaukan situasi. Aku bukan temenggung yang adil. Aku malu dengan diriku sendiri. Tolong, turuti perintah. Bawa makanan ini pergi. Baik, Kanjeng. Bagaimana? Keadaan Kanjeng Kebo Winarang ini sangat lemah. Dan dia membutuhkan orang seperti kamu, Ger. Kalau begitu, aku akan masuk sekarang. Ger, kamu tidak boleh lewat pintu depan. Tidak ada orang yang boleh tahu. Lalu bagaimana caranya, Guru? Paman ingin pertemuan ini kita rahasiakan. Daun itu akan membawa kamu ke dalam. Baik, Guru.
Kamandanu, bagaimana keadaan Kanjeng? Keadaanku saat ini sama seperti Manguntur. Porak-poranda dari luar dan dalam. Jangan bilang seperti itu, Kanjeng. Hamba yakin semuanya akan kembali seperti dulu. Mana mungkin? Semua yang aku punya sudah pergi. Padmini jadi burung. Anakku yang lain, aku tidak tahu makhluk macam apa itu. Sedangkan yang kuharapkan, Narirati, aku tidak tahu keberadaannya. Hamba tahu di mana Rati. Benar kan? Benar, Kanjeng. Rati berada di rumah Empu Ranubaya dan dia aman di sana. Kamandanu, ini benar-benar berita yang menggembirakan. Karena itulah, hamba mohon pada Kanjeng, jangan putus asa. Kalau Kanjeng mau, hamba bisa membawa Rati ke sini. Jangan-jangan, di sini berbahaya. Lebih baik sementara dia tinggal di sana dulu. Baik, Kanjeng. Tapi, siapa yang menjadi pemimpin di sini? Kanjeng Maharani. Keadaan Maharani juga masih tidak memungkinkan. Aku ada jalan. Tapi aku minta bantuanmu. Iya, Kanjeng. Bopo meminta hamba untuk membantu permasalahan yang ada di Manguntur. Dan itu akan hamba lakukan. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih. Tapi aku ingin kembali keadaan Manguntur jadi baik. Kamu yang akan menjadi pemimpin di sini. Hamba? Tolonglah aku. Tolonglah Manguntur. Baiklah, Kanjeng. Jika itu keinginan Kanjeng, hamba akan turuti. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih. Para prajurit dan penggawa, aku sebagai penguasa Manguntur hari ini akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Kamandanu. Kamandanu, mulai hari ini keselamatan mahkota dan singgasana ini menjadi tanggung jawabmu. Aku tidak menginginkan mahkota dan singgasana ini. Di atas singgasana ini, hanya ada satu mahkota yang terlihat paling indah. Dan itu adalah mahkota Kanjeng Kebuwinara. Dan tugasku adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menepati singgasana ini. Dan aku bersumpah, aku akan melawan setiap ancaman yang berusaha merusak persatuan Manguntur hingga tetes darah terakhir. Hidup Kamandanu! Hidup Manguntur! Hidup Kamandanu! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Hidup Kamandanu! Hidup Manguntur! Sudah malam begini, anakmu belum juga datang. Mana si Bajang itu? Kita harus segera pergi ke rumah Ranubaya. Karena aku yakin sekali, Kamandanu dan Ranubaya pasti sedang tidak ada. Aku juga tidak tahu mau mencari kemana anak itu. Sebaiknya kita tunggu Bajang. Menunggu.
Sampai kapan? Mau berapa lama lagi? Kita harus tetap pergi ke sana. Dengan atau tanpa Bajang. Kalian mengurus Dwi Pangga dan aku mengurus Narirati. Ayo kita berangkat. Bajang, kamu kenapa? Siapa yang sudah melakukan ini padamu? Bicara apa anakmu? Ngomong saja tidak jelas. Bajang, sekarang kamu masuk dalam tubuh Eyang Luna dan ceritakan pada Bio. Sekarang cepat katakan, siapa yang sudah melukai kamu? Yung, kita tidak bisa menyerang padepokan Ranubaya sekarang. Karena tempat itu sudah dilindungi oleh ikan api. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam, termasuk aku, Biung. Tidak, kita harus tetap ke sana. Dan kita harus mencari cara bagaimana melewati lingkaran api itu. Bajang, tenanglah nak. Biung akan selalu melindungi kamu. Sebentar lagi, kamu pasti akan mendapatkan tubuh Arya Dwi Pangga lagi. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo! Sepertinya tidak ada orang. Kelihatannya perlindungannya sangat tinggi. Sampai-sampai batu saja bisa terbakar. Ya, sangat berbahaya. Tapi bukan untukku. Bopo bisa menembus perlindungan itu. Tidak. Tapi aku punya 1001 macam cara. Tetap di sini. Jangan sampai ada orang yang melihat. Arya, kamu harus segera menghabiskan ramuan ini. Siapa itu, Ranti? Sebentar Arya, biar aku lihat keluar ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tolong nih, Kekawa. Tiba-tiba terbakar. Saya jalan di sini nih. Maafkan aku Kisana, tapi tempat ini memang tidak bisa dimasuki siapapun. Oh iya, memangnya ada apa Kisana mau kemari? Aku datang ke sini. Saya ingin ketemu yang punya rumah. Aku lapar. Tapi aku tidak bisa membantumu Kisana. Semoga kamu bisa mendapatkan makanan di tempat lain ya. Aku tidak menyangka tadi secantik kamu ternyata bisa makan orang-orang yang tidak mudah sepertiku. Tapi kali ini aku benar-benar tidak bisa membantumu. Aku minta maaf Kisana. Baik, baik, aku akan pergi. Tunggu Kisana. Aku akan mengambilkanmu makanan. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Ternyata buto ijo jelek itu melakukan tugasnya. Diam kamu Santi. Jangan banyak bicara.
makanan untukmu, Kisana. Marilah, mendekatlah. Aku sudah tidak bisa bergerak lagi. Mendekatlah nih. Rati. Rati. Bajang, itu tubuhmu, Nak. Sekarang kamu cepat masuk ke dalam tubuh Dwi Pangga. Rati. Rati. Dwi Pangga, jangan keluar! Berdebah, pergi kamu dari sini. Mengapa kau sialan? Ari, jangan! Bagus, Bajang. Bagus. Sialan! Sambi, jangan. Tunggu. Jangan lukai Rati. Aku mencintainya. Minggir! Minggir kamu siluman! Aku tidak akan membiarkanmu melukai Rati. Aku mencintainya. Tidak, tidak bisa. Aku harus membunuhmu. Kamu sudah mendapatkan Arya Dwi Pangga. Jadi sekarang, aku harus mendapatkan apa yang aku inginkan. Sambi, kita cari jalan lain. Tidak, tidak ada jalan. Percayalah padaku. Kita cari jalan. Ayo. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Paman yakin kamu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, meskipun perlahan. Tidak, Guru. Semuanya masih belum selesai. Kang Mas Dwi Pangga belum aman. Nari Rati harus bersembunyi. Dan Kanjeng Kebowinara masih sakit. Begitu juga dengan Bopoku. Beliau masih belum pulih. Iya, Nek. Kita juga harus berhati-hati dengan raksasa dan Arimbi itu. Sekarang ini, Manguntur sudah bisa terkendali. Boleh aku minta pada Guru untuk melihat kondisi Kang Mas Dwi Pangga dan Nari Rati? Baiklah, kamu sependapat dengan Paman. Kalau begitu, Paman pamit. Terima kasih, Guru. Apa ini, Kanjeng Putri? Lalu Lalu di mana Dwi Pangga? Arimbi membawanya, Paman.
Bajang berhasil memasuki tubuh Dwipangga lagi. Maafkan aku. Ini semua kesalahan. Harusnya aku tidak pernah melakukan semua ini. Ya sudah, kalau gitu kita ke dalam. Ayo. Kita harus segera memulihkan hubungan baik dengan kadipaten yang ada di sekitar Manguntung. Bagaimana dengan penduduk kita, Kanjeng? Tingkatkan kesejahteraan mereka, lindungi, dan buat keadaan kembali aman. Baik, Kanjeng. Ternyata ini rencanamu selama ini. Aku baru tahu. Ternyata tujuan terbesarmu adalah merebut singgasanaku. Kalian semua lihat. Seorang senopati kepercayaan Manguntur sedang duduk di tahta kadipaten ini. Aku tidak menginginkan tahta di kadipaten ini. Aku hanya menjalankan tugasku. Kanjeng Dwipangga, hamba mau bicara. Kanjeng Arya Kamandanu sudah mendapatkan mandat dari Kanjeng Kebo Winarang selama beliau sakit untuk memerintah di kadipaten ini. Dasar kalian manusia bodoh. Apa yang membuat kalian percaya begitu saja? Kamandanu telah menjebak dan menipu Romoku. Bajang, cepat keluar dari tubuh Kang Mas Dwipangga. Atau aku akan membuktikan kepada para senopati Manguntung siapa kamu sebenarnya. Silakan. Ini peringatan terakhir. Keluar atau pedangku ini akan menembus tubuhmu. Kamu tidak akan bisa membunuhku, Kamandanu. Kita harus segera melindungi Dwipangga dan Bajang. Tidak ada untungnya untukku. Mungkin belum saatnya. Tapi nanti, kamu lihat saja apa yang bisa aku lakukan untukmu. Baiklah, aku pegang kata-katamu. Kamu tidak akan bisa melukaiku, apalagi membunuhku. Aku tidak ingin membunuh kakakku sendiri. Tapi kalau kamu memaksa, pengorbanan Kang Mas Dwipangga tidak akan pernah sia-sia. Sudah berapa kali aku katakan, aku bukanlah kakak dari seorang pengecut sepertimu. Aku ini putra Kebo Winarang, pewaris jah dari tahta Manguntung. Kamu hanya iri padaku karena sekarang aku menjadi temenggung. Sedangkan kamu hanyalah anak dari empu yang cacat. Kamu ingin bunuh diriku, lalu kamu rebut semua yang aku miliki. Betul kan? Katakan pada semua orang, biar semuanya tahu. Kanjeng Dwipangga, jangan sembarangan menyebut diri Kanjeng pewaris tahta Manguntur. Kalian ingin bukti? Baik, akan kutunjukkan. Ya! Sekarang kalian katakan padaku, siapa yang bisa memegang keris Ketala Cakra selain darah keturunan leluhur Manguntur? Apa Kanjeng? Dwipangga, hentikan ini. Hentikan saja kalau memang kamu bisa. Senopati, Baik, Kanjeng. simpan mahkota ini. Kalian tidak membutuhkannya. Karena aku sekarang sudah berdiri di sini sebagai temenggung. Kamu tidak pantas menduduki singgasana ini. Aku tidak membutuhkan ocehanmu mengenai tahta, ketenangan Manguntur. Semua itu sudah tidak dibutuhkan. Tinggalkan tempat ini. Tinggalkan Manguntur. Karena pengkhianat sepertimu tidak pantas tinggal di tempat ini. Pergi!
Maafkan aku, Paman. Aku tidak bisa menjaga Arya dengan baik. Minumlah Kanjeng. Kanjeng tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ini semua salahku, Paman. Aku tidak mau mendengarkan semua ucapan-ucapan Paman. Sampai-sampai aku tidak menyadari kalau ini semua ternyata hanyalah rencana buruk Dewi Sambi dan Arimbi. Kanjeng Putri, Kanjeng sudah melakukan yang terbaik. Hanya saja mereka bermain memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka, Kanjeng. Maafkan aku, Paman. Komandan. Maafkan aku. Karena kita semua jadi kehilangan Arya sekarang. Sudahlah, Rati. Tidak ada lagi yang perlu kamu sesalkan. Aku sudah tahu semuanya. Dwi Pangga mendatangiku. Dia mengusirku dari Manguntung. Kekuatan jahat mereka sudah menjadi satu. Dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi mereka. Tidak mungkin, Guru. Kita tidak mungkin bisa lari dari mereka. Mereka pasti akan terus mengejar kita. Ya, kita harus bisa meyakini mereka bahwa kita bertiga itu sudah mati. Apa yang harus kita lakukan, Guru? Kita harus pergi dari sini. Kita tidak boleh memberi mereka waktu. Sebelum mereka menyusun kekuatan, kita harus bisa melumpuhkannya lebih dulu. Kita harus bisa membunuh mereka semua. Aku setuju denganmu, Sambi. Kalau kita diam saja, mereka akan bisa mengukur sejauh mana kekuatan kita. Rasanya aku sudah gatal sekali. Ingin cepat-cepat membunuh Narirati. Sambi! Coba saja kalau kamu berani menyentuh Rati sedikit. Aku akan menjadikan kamu sebagai santapanku. Baik, aku tidak akan membunuh Narirati. Tapi kita harus berhasil membunuh Hanggareksa dan Ranubaya. Tidak, aku tidak setuju. Lebih baik kita menjadikan mereka tawanan kita. Kita akan membutuhkan mereka suatu saat nanti. Lagi pula, dengan kekuatan kita berempat, aku yakin tidak ada kesulitan untuk melumpuhkan Ranubaya dan juga Kamandan. Renggala, di mana kamu? Renggala, ini aku Narirati. Jadi Kanjeng Putri selama ini tinggal di sini. Benar, Guru. Mari, Guru. Renggala, di mana kamu? Ini aku Narirati, Renggala. 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 Sepertinya Renggala tidak ada kabar. Dia pergi kemana? Ada apa, Guru? Kalau melihat dari jejak ini, ada yang menyebut paksa. Itu artinya sudah terjadi penculikan. Pasti Naga Sukma. Rati! 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 Kanjeng Ati!
Rati, Biung! Ya! Rati! Akan aku hancurkan tempat ini! Ya! Diam kamu anak siluman, diam! Ada yang sudah gila. Kalau begini terus, Wipa nggak bisa mati. Rati! Rati! Ada pokoknya lu banyak kebakaran. Ayo cepat, ayo cepat. Ayo cepat. Celaka, kalian datang. Kita harus pergi. Iya, ayo kita tinggalkan tempat ini. Bajang, ayo nak. Bajang, ayo cepat. Bajang. Rati! Rati! Yeah! Bajang! Bajang, hentikan! Bajang, hentikan! Kamu tidak apa-apa. Apanya yang tidak apa-apa, Bob? Bagaimana ini? Kalau sampai mereka semua datang ke sini, semua rahasia kita bisa terbongkar dan kita akan hancur. Ayo Arim, cepat. Kamu harus menghentikan Dwi Pangga. Tidak bisa. Dia sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya. Terus, harus bagaimana? Aku hanya punya satu jalan keluar. Sampai. Iya, agar mereka tidak curiga. Aku akan menyamar sebagai Maharani. Dan kamu, Sambi, kamu harus pura-pura bertarung dengan Dwi Pangga. Agar mereka berpikir kalau keadaan Dwi Pangga saat ini itu karena kamu. Tidak, aku tidak mau. Untuk sementara ini jalan satu-satunya. Tolong aku, Sambi. Aku mohon tolonglah aku. Jika tidak, kita semua akan hancur. Tolong. Iya, iya. Baiklah. Terima kasih banyak, Sambi. Terima kasih banyak. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cuma bisa melompat-lompat seperti orang gila. Kanjeng Putri, apa yang sedang terjadi? Lihat, Dewi Sambi sedang menyerang Pangeran Dwi Pangga. Ayo kita bunuh dia, Sambi. Sabar, 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 sabar. Bagaimana kita bisa sabar sama orang yang membuat pangeran kita gila? Ayo lempar! Ayo! Maaf sayang, Biung sedang menyelamatkan Bajang. Salah pengaruh orang, kepala Biung sendiri. Ayo Biung kabur. Mereka tanggung kita berdua. Kamu benar juga ya sayang. Ayo kita kabur. Ya.
dari luar. Jangan, jangan. Kalian manusia-manusia jahat pasti akan mati. Benar sekali. Kita semua memang akan mati. Siapapun yang terlahir di dunia ini pasti akan mati. Tapi persoalannya sekarang adalah siapa yang akan mati? Dasar pincang, manusia busuk. Busuk. Oh. Busuk atau tidak? Aku belum tahu. Tapi mayat kamu tidak akan busuk. Itu aku jamin. Kamu tahu apa isinya? Yang akan membuat tubuhmu membusuk. Tunggu. Kemarin aku janjikan kalian, tapi di mana Narirati? Atau kamu akan merasakan racunnya ini? Bunuh saja aku sekalian. Karena aku tidak akan mengatakan apapun juga. Apa? Oke, baik. Ayolah. Ya, ya. Tenang, temanku. Permainan baru dimulai. Permainan sudah selesai. Hebat juga kalian. Cepat sekali kalian datang ke sini. Diam kamu. Lepaskan Renggala. Mandala, kamu ada di sini? Oh, lepaskan cadarmu. Karena aku tahu kamu adalah Narirati. Ayo, bukalah cadar. Aku ingin melihat wajah cantik sebelum kamu mati.
lihat wajahku dulu. Supaya kamu tahu dengan jelas siapa orang yang akan mengantarkan kamu mati ke neraka. Neraka. Siapa yang masuk neraka? Bukan kita yang mati. Yang ada kalian dulu yang akan mati. Ya. 4. Kenapa bisa begini? Pak Wanda, dadumu sudah tidak mengikuti apa yang kamu perintahkan. Kamu pasti tahu siapa yang menjadi pemenang. Lepaskan dia. Lepaskan. Kenapa, Pak Wana? Bukankah ini permainanmu? Hanya saja, pemainnya sudah berubah. Aku masih belum nikah. Aku masih bujangan. Aku belum punya anak. Aku belum punya anak dulu sebelum mati, kawan. Tolong, jangan. Sepertinya kamu harus lahir kembali untuk mencapai tujuanmu ini. Kenapa, Pak Wana? Bukankah ini permainanmu? Hanya saja, pemainnya sudah berubah. Aku masih belum nikah. Aku masih bujangan. Aku belum punya anak. Aku belum punya anak dulu sebelum mati, kawan. Tolong, jangan. Sepertinya kamu harus lahir kembali untuk mencapai tujuanmu ini. Mari, Pak, kita keluar. Ratu. Lepaskan binatang ini. Lepaskan binatang ini dan tubuhku. Itu bukan kalajengking. Seperti yang kamu bilang tadi. Itu lebih buas dari kalajengking. Nikmati saja. Aku dengar. Apa? Renggala. Aku nggak salah dengar. Bukannya tadi kamu memanggilku teman. Maaf, teman. Saat ini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan aku juga masih ingat. Kamu bilang
Hari ini mau ada yang mati. Dan sekarang kamu sudah tahu siapa jawabannya. Ger, apa yang ingin kamu lakukan dengan api ini? Aku ingin memberinya pelajaran, Guru. Semoga saja Sang Hyang Widi bisa menyelamatkannya. Guru! Tapi berita ini hamba dapatkan dari Manguntur sendiri kan? Tidak mungkin. Kamandanu pasti hidup. Kamandanu masih hidup. 3 jasadnya sedang dibawa ke Manguntur kan? Pergi, Paman. Aku ingin sendiri. Cepat pergi. Cepat kalian pergi! Pergi kalian semua! Kamandanu. Apa yang terjadi padamu, Kamandanu? Kenapa kamu meninggalkan aku sendirian, Kamandanu? Kenapa? Kenapa Kamandanu? Kehilangan orang yang kamu cintai itu memang sedih. Apalagi kehilangan orang yang sangat dicintai. Tapi sayangnya, aku tidak melihat air matamu saat kematianku. Untuk apa kamu kemari? Cepat pergi dari hadapanku. Cepat! Kamu tenang saja, Laksmi. Mereka itu memang sudah sepantasnya mati sejak dulu. Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku! Oh, tidak. Aku tidak akan pergi. Aku senang melihatmu bersedih. Aku senang melihatmu menangis, Laksmi. Kamu pasti yang melakukan ini semua. Iya kan, Bentar? Kamu pasti sudah membunuh mereka semua. Iya kan, Bentar? Kamu tebak saja, silakan. Kamu boleh menebaknya. Yes! Kemana? Keluar kamu pengecut! Cepat hadapi aku. Akulah yang membunuh kamu. Bentar! Bentar, keluar kamu! Cepat hadapi aku. Pengecut! Apa kata kamu? Kamandanu sudah mati. Ya Tuhan. Beberapa penduduk menemukan 3 mayat yang terbakar di rumah Empu Ranubaya. Di antara jasad itu adalah Empu Ranubaya, Kamandanu, dan Kanjeng Putri Narirati. Siapa yang melakukannya? Tidak ada yang tahu tentang itu, Tuhan. Hamba pamit pergi. Kamandanu, kakak. Bopo yakin itu bukan kamu, Ger. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Siapa dia? Dia orang yang selama ini merawatku, Paman. Dia disekap oleh gerombolan Naga Sukma. Kamandanu, sebaiknya kamu segera memberitahukan keadaan kalian pada Kanjeng Kebowinarang bahwa kalian tidak apa-apa. Apa yang dikatakan Bobo kamu benar. Pergilah. Baik. Aku mohon, Pak. Hati-hati, Ger.
Bopo yakin itu bukan kamu, Ger. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Siapa dia? Dia orang yang selama ini merawatku, Paman. Dia disekap oleh gerombolan naga sukma. Kamandanu, sebaiknya kamu segera memberitahukan keadaan kalian pada Kanjeng Kebowinarang bahwa kalian tidak apa-apa. Apa yang dikatakan Bobo kamu benar. Pergilah. Baik. Aku mohon, Pak. Hati-hati, Ger. Bajang, kita sama-sama kehilangan, Nak. Biung tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Karena Biung juga kehilangan orang yang Biung sayang. Beristirahatlah, Nak. Aku tidak menyangka kita akan kehilangan orang-orang pemberani yang dimiliki oleh Manguntu. Salah satunya cucuku sendiri. Jagat Dewa Batara, ada apa dengan diriku? Kenapa kau hadapkan aku dengan semua ini? Kamandanu, Ranubaya, cucuku Rati, kenapa kau ambil mereka dalam waktu yang bersamaan? Kang Mas, seluruh rakyat Manguntur ikut berduka. Aku akan buatkan upacara penghormatan yang terbaik buat mereka. Hormat hamba, Kanjeng. Kamandanu, kamu... Maafkan hamba, Kanjeng. ada apa ini? Coba jelaskan padaku. Kenapa ada 3 mayat di padepokan Ranubaya? Semua hamba lakukan untuk mengelabui Arimbi dan Putokala. Mereka sedang memburu kami. Dan cara inilah yang bisa meyakinkan mereka bahwa kami sudah mati. Berarti, Rati, Hamba mohon, Kanjeng, lakukan saja upacara pembakaran mayat itu agar Arimbi mempercayainya. Dan kamu sudah membongkar semuanya di hadapan Arimbi. Iya, kita harus segera melakukan pembakaran mayat, Kang Mas, untuk melindungi mereka dari Buto Ijo. baiklah. Aku akan perintahkan Ponggawa untuk mengatur pembakaran itu. Terima kasih, Kanjeng. Hamba mohon pamit. Tunggu, Kamananu. Aku ingin kamu memberitakan di mana keberadaan kalian. Aku hanya ingin tahu cucuku baik-baik saja. Sampaikan salam kami untuk Nari Rati. Kamandanu, jaga Rati baik-baik. Baik, Kanjeng. Aku bahagia sekali, Mas. Ternyata Nari Rati masih hidup. Aku juga lihat. Sekarang, aku akan panggil Brahmana untuk memimpin upacara pembakaran itu.